bersama beberapa temannya menjadi murid Kiai Ngumar. Nah, mereka belajar ilmu agama dan juga silat. Pada suatu malam, Amit dipanggil oleh Kiai Ngumar. Dia dan teman-temannya diminta bersama-sama atau siap-siap untuk ikut membantu tentara Republik dalam memerangi penjajah Belanda. Nah, tetapi setelah beberapa bulan atau 3 bulan tidak ada perkembangan, apa yang diminta Kiai Ngumar ini mereka tidak laksanakan. Kiai Ngumar memanggil mereka lagi. Akhirnya setelah memanggil Amit dan Kiram, Kiai Ngumar menugaskan mereka untuk berangkat ke Purwokerto dan membantu tentara di sana. Nah, sampainya di Purwokerto, Amit dan Kiram mendapat latihan ketentaraan. Lalu mereka setelah mendapat latihan ketentaraan, mereka ditugaskan membantu pasukan Brotosewojo. Nah, tugas pasukan Brotosewojo adalah memperlambat laju pergerakan pasukan Belanda. Jadi mereka bersiap-siap untuk menghadang barisan pasukan Belanda atau setidaknya memperlambat pergerakan mereka. Tetapi Belanda tidak jadi lewat di daerah itu. Mereka melewati arah Purbalingga, sehingga pasukan Brotosewojo ini tidak jadi istilahnya ya berperang gitu kan. Akhirnya si Amit sama si Kiram hanya ditugaskan nebang-nebang pohon saja. Lalu dibuatlah untuk penghalang jalan itu, supaya mobil tank atau kendaraan-kendaraan Belanda sulit untuk lewat. Nah, setelah itu mereka disuruh pulang dan dijanjikan akan dipanggil lagi jika diperlukan. Nah, selang beberapa hari mereka dipanggil kembali. Kali ini bersama 4 tentara, mereka berjalan menuju ke arah selatan, lalu bersembunyi di balik rimbunnya daun pandan yang tumbuh sepanjang jalan. Mereka memasang jebakan atau bom di jalan untuk menghalangi laju kendaraan Belanda. Akhirnya pada saat Belanda lewat, terjadilah ledakan yang sangat besar. Banyak tentara Belanda yang tewas. Kiram yang melihat itu bergegas menghampiri tentara Belanda yang tewas, lalu merampas senjatanya dan kabur. Pun demikian juga dengan keempat dari tentara Republik. Setelah berhasil merampas senjata Belanda itu, mereka pergi ke arah utara ke rumah Kiai Ngumar. Dan sampai di sana tentara Republik minta senjata yang dirampas si Kiram tadi, tapi Kiram tidak mau memberikannya. Nah, atas jaminan Kiai Ngumar, tentara Republik tidak mempermasalahkan itu. Karena juga nanti akan dipakai untuk membantu tentara Republik. Nah, kembali dari situ, Amit dan Kiram berinisiatif membuat kelompok perlawanan. Ibaratnya kalau zaman sekarang, geng ya, kita ini kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga kelompok-kelompok perlawanan ini tidak punya tujuan lagi kan sama pemerintah. Diberilah pengumuman, jika mau silahkan bergabung menjadi tentara Republik Indonesia, jika tidak mau silahkan membubarkan diri. Nah, akhirnya kan mereka yang mau, kelompok-kelompok yang mau ini sepakat untuk ngumpul dan nanti akan dibawa ke Purwokerto ya dengan kereta api. Tetapi sampai di stasiun mereka malah ditembaki oleh orang yang tidak dikenal. Karena ditembaki ya mereka balas tembak. Bahkan kereta apinya tidak bisa berjalan, hancur, rusak parah. Akhirnya mereka merasa nanti ini pemerintah serius nggak mau angkat kita jadi tentara Republik, kok kita ditembaki. Akhirnya berperang melawan tentara sendiri. Nah, singkat cerita, dalam buku ini Ahmad Tohari menggambarkan bagaimana perlawanan kelompoknya si Amit dan kawan-kawan ini dengan tentara Republik Indonesia, perang dengan sesama sendiri, perangnya gerilya. Jadi tentara itu seperti polisi nyari penjahat, atau seperti tentara zaman sekarang memerangi gang itu. Jadi seperti itu kisahnya. Tentara masuk ke dalam hutan mencari kelompok-kelompok ini gitu kan. Yang berhasil ditangkap ya ditangkap, yang melakukan perlawanan ya ditembak kan kayak gitu. Nah, puncaknya pada saat pemimpin DITI yang bernama Kartosuryo ditangkap, pemerintah membuat semacam ultimatum atau pengumuman bahwa yang melakukan perlawanan silahkan menurunkan senjata dan kembali ke kampung halaman. Tidak akan dihukum, tidak akan diberi pengampunan nasional bagi yang mau mengikuti perintah. Yang tidak mau tetap dianggap melawan. Nah, yang mau letakkan senjata kembali ke kampung dan tidak akan dipenjara. Yang jelas tidak akan dihukum, tidak akan diproses hukum. Tapi yang tidak mau menurunkan senjata akan tetap dianggap melawan. Nah, kesempatan itu diambil oleh Amit dan kawan-kawannya untuk kembali ke kampung halaman. Karena sudah bertahun-tahun sejak mereka mau diangkat itu mereka berperang melawan tentara Republik Indonesia sendiri. Nah, pesan dari cerita itu apa? 1. Bahaya tidak sebuah hasutan.
Ya bahaya sebuah hasutan itu. Gara-gara hasutan negara bisa perang dengan warganya sendiri, mengancam kedaulatan negara. Padahal yang dilawan itu juga yang bantu mereka perang lawan Belanda. Oke, itu saja yang dapat Bapak ceritakan pada pagi hari ini sebagai bentuk pengalaman membaca Bapak. Yang mau baca bukunya nanti boleh cari di internet, boleh cari beli online boleh. Judulnya Lingkar Tanah Lingkar Air. Buku itu ditulis tahun 1995. Murni karya fiksi, bukan karya yang bukan kejadian yang sebenarnya. Sebenarnya kalau dibuat film bagus buku. Oke, itu saja. Selamat pagi, Indri.